Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara kalau saudara tahu bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan beserta saudara. Wah, senang sekali ya. Tetapi dalam praktek hidup ini, apakah kita merasakan terus-menerus Tuhan beserta kita? Karena pada waktu malaikat dalam mimpi Yusuf berbicara kepada Yusuf, malaikat memberitahu bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah saudara, kelahiran Yesus itu luar biasa ya. Karena dengan kelahiran Yesus, setelah dia mati, dikuburkan ya, dan bangkit kembali ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya ya. Sekarang Roh Kuduslah yang tinggal beserta kita, Allah beserta kita, sehingga kita itu dapat merasakan kehadiran Tuhan yang terus-menerus. Ya, ini Immanuel, Allah beserta kita. Jadi, saudara-saudara, seharusnya pada waktu kehidupan kita sehari-hari, kita berdoa dengan suara di dalam hati saja Tuhan sudah tahu, ya. Jadi pada waktu kita menghadapi persoalan dalam hidup, pada waktu kita menghadapi tantangan, ya saudara, kita tuh selalu berdoa ya, Tuhan tolong Tuhan, bagaimana ini ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus pimpinlah saya, bicara sama saya supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan. Nah saudara, kadang-kadang dalam keadaan sulit itu kita panik ya, kita panik. Itu manusiawi. Namun kalau kita selalu ingat dengan kelahiran Yesus itu yang namanya Immanuel, Allah beserta kita, berarti setelah Kristus kembali ke surga masih tetap beserta dengan kita, karena dia sudah, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Jadi dalam segala keadaan ya, saya kasih contoh saudara, pada waktu ada tsunami di Aceh tahun 2004 Desember ya, kami dari gereja kami menggalang dana, mengumpulkan dana, kemudian saya dengan seorang teman namanya Sumiwati, kami pergi ya, diutus oleh gerejanya ya, gereja Ibu Sumi, kami pergi ke Aceh menyerahkan ya sumbangan yang kami kumpulkan. Kemudian kami ya ikut pelayanan, memberi sumbangan. Lalu sumbangan itu mereka minta supaya kami memberi bantuan untuk salah satu pulau namanya Pulau Nasi. Itu di dekat Banda Aceh itu masih menyeberang ya. Jadi ada pulau kecil di sana. Pulaunya yang tadinya panjang sudah terbelah menjadi dua bagian. Nah, karena kami diminta ke sana memberi bantuan di sana, jadi pada suatu pagi kami akan berangkat cari kapal. Nah, yang ada kapalnya kecil-kecil, yang ya ada mesinnya juga ya dengan jet itu. Tetapi ini kapal kecil, dan yang dapat pada pagi itu tidak ada life jacket. Teman saya pandai ya, itu Sumiwati, dia bilang, oh tidak ada life jacket, saya tidak mau. Tapi entah bagaimana saya pikir ya, kan ini sumbangan ini, barang yang sudah kami beli ini harus diserahkan ke mereka. Ya bagaimana lagi? Ya saya naif ya, kurang begitu tahu situasi itu. Saya pikir nggak apa-apa, biasalah naik kapal kecil dan kelihatan pulaunya ya, seakan-akan dekat tapi sebetulnya agak jauh. Jadi
Nggak apa-apa, saya tetap pergi bersama dengan Ibu Endang dan juga Pendeta Timotius Kabul pada waktu itu di sana ya. Jadi kami bertiga, lalu ada orang nakodanya sama asistennya. Jadi kami berlima di kapal itu, kapalnya kecil. Waktu pergi karena pagi tenang, damai ya, kami menyeberang sampai di tempatnya, berbincang-bincang, menyerahkan sumbangan ke sana ya. Kemudian kami makan dan ya pulau itu hampir tidak ada orang ya, karena semua orang sudah mungkin meninggal yang di bawah, lalu tinggal orang yang tinggalnya agak di atas. Jadi bertemu seperti pengurus daerah itu, tapi dia tinggal agak atas begitu ya, agak tinggi tempatnya, jadi tidak terkena. Jadi setelah bertemu berbicara kami pulang. Nah waktu pulang itu sudah menjelang sore hari. Kapal yang menunggu kami itu terus sudah mundur, kami pulang ke Banda Aceh. Nah karena sudah agak sore, itu gelombang mulai ayun-ayun, besar gelombangnya, dan mesin mati ya, ini di tengah jalan mesinnya mati, lalu kayu yang dipakai oleh asistennya itu lepas, jatuh ke dalam laut, dan kami itu di ayun-ayun seperti benar-benar ayunan yang tinggi sekali, di ombang-ambing. Kami nanti jatuh ke kanan, jatuh ke kiri begitu ya. Nah setelah diombang-ambing itu, nah bagaimana saudara, deg-degan tentunya. Oh iya ya, ini kan baru ada tsunami. Oh ombaknya sebesar ini. Kami mulai, tapi apa boleh buat? Ya sudah, cuma Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Apa yang bisa dilakukan? Nah akhirnya mesin menyala kembali setelah diperbaiki oleh nakodanya. Lalu itu kayu itu juga heran, di tengah laut jatuh gitu bisa ditemukan, luar biasa. Ini semua pertolongan Tuhan ya. Akhirnya kami dapat sampai di Banda Aceh kembali dan ya lega ya, lega. Namun pada waktu itu ya Tuhan beserta, memang Tuhan beserta saudara. Jadi hati ini takut-takutnya itu cuma biar hanya ya Tuhan tolong, seperti murid-murid Yesus pada waktu angin sakal itu ya. Dan Yesus berjalan dikira hantu. Ya karena mereka merasa demikian, tidak mengerti siapa Yesus itu. Nah baru kemudian itu sebabnya bersyukur sudah ada Alkitab ini, kami tahu Tuhan beserta, Roh Kudus menyertai kita, dan dalam keadaan apapun kita hanya bersuruh Tuhan tolong, Tuhan menolong, dan Allah beserta kita. Jadi Natal ini ingat bahwa kelahiran Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan, terima kasih Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami dimanapun kami, dalam keadaan apapun. Biarlah kami mempunyai keyakinan yang teguh, iman yang teguh, tahu bahwa Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya saudara-saudara, kasih setia Tuhan beserta kita selalu. Ceritakan kepada anak-anak, cucu-cucu ya, supaya hidup mereka juga tidak dipenuhi dengan ketakutan, melainkan tahu bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.